ayyuhan nas. Satu, afshus salam. Dua, wa'at imut ta'am. Tiga, wasillul arham. Empat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Lima, kulnya tadkhulul jannata bisalam. Kata-kata yang sejuk, kata-kata yang singkat padat, dan kemudian kata-kata ini memiliki makna yang dalam. Dan ini pada akhirnya menjadi pondasi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan sendi-sendi persaudaraan di antara kaum muslimin yang ada di Madinatul Munawwaroh. Kemudian pemeluk agama lain yang ada di dalam Madinah juga merasakan kesejukan ini. Beliau mengatakan dengan kalimat yang sangat singkat, afshus salam ayyuhan nas. Lihat kalimatnya ayyuhan nas. Wahai sekalian orang-orang, afsus salam, sebarkanlah salam. Setiap bertemu dengan muslim yang lainnya, assalamualaikum. Doakan kebaikan kepada mereka. Setelah mengucap salam, maka akan muncul keakraban. Karena salam itu merupakan satu identitas seorang muslim. Kan hello bro, assalamualaikum. Pak, assalamualaikum. Kalau setiap orang ketemu di jalan assalamualaikum, dah begitu. Nah, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Afsus salam, wa'at imut ta'am. Yang kedua, Nabi mulai menjalin bagaimana perintah beliau agar menjaga sosial kemasyarakatan. Yang punya kelebihan makanan, tolong bagi. Yang punya kelebihan rizki, berikan kepada fakir yang tidak mampu. Saudara-saudara kita yang di sana membutuhkan makanan. Afsus salam, wa'at imut ta'am, wasilul arham. Sambunglah silaturahmi. Baik kepada kerabatmu yang muslim maupun kepada kerabatmu yang non-muslim. Karena silaturahmi itu tidak hanya terbatas hanya kepada saudara muslim. Kalau misalkan ada dari kita yang punya kerabat yang non-muslim, memang boleh. Boleh, nggak ada salahnya orang silaturahmi. Ketemu berkunjung, ngobrol. Sekedar saya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Asal tidak pada saat perayaan hari raya khusus mereka. Kalau hari-hari biasa, sambunglah silaturahmi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan seorang Muslim yang hanya baik saja kepada Allah, tapi kepada kerabatnya karut marut. Wasilul arham. Kemudian wasallu bil laili wan nasuniyam. Jadi dalam kata-kata rangkaian kata-kata yang sangat singkat ini, isinya padat mencakup segala macam hal. Dari mulai hubungan sosial kemasyarakatan dirajut, kemudian kepedulian dengan mereka yang memiliki rezeki yang lebih kemudian diberikan kepada yang kurang mampu, kemudian menyambung kekerabatan, yang berikutnya adalah habdul minallahnya juga dirajut oleh Nabi. Wasallu bilaili wan nasuniyam. Salatlah kalian waktu malam ketika orang-orang sedang tertidur. Maksudnya qiyamul lail, maksudnya tahajud. Apa yang kelima? Ini cuma 4-nya Nabi menyebutkan. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau 4 ini dikerjakan, kalian akan masuk surga dengan selamat. Subhanallah. Masya Allah. Simple, Pak. Simple. Karena Islam itu tidak hanya menganjurkan pemeluknya untuk menjaga hubungan baik dengan sang kholik saja, tapi kepada sosial kemasyarakatan juga demikian. Dan Nabi ketika masuk ke kota Madinah, sebelum beliau mengatakan a i u e o, kalimat inilah yang keluar dari lisan beliau. Ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wasillu al arham wasallu bil laili wan nasuniyam. Kalau ini kalian kerjakan, tadkhulul jannata bisalam. Tidak berbondong-bondong untuk berusaha untuk mengamalkan. Sehingga kemudian mindset orang, oh, udah ya, asalkan istiqomah. Asalkan istiqomah dengan 4 hal ini. Tapi berat oleh sebagian orang. Tidak semua orang mampu menjalankannya. Tapi kepada orang-orang yang diringankan dan dimudahkan oleh Allah,
maka bukan sesuatu hal yang mustahil. 4 hal ini mampu istiqomah dia jalankan. Wahai Abdurrahman, wahai saudaraku, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak. Aku memiliki harta yang banyak. Ambillah hartaku sesukamu. Ambil sesukamu. Yang kedua, saya memiliki 2 orang istri. Kata Sa'ad bin Rabi'. Pilih mana yang paling kamu sukai, yang paling cantik, maka aku akan ceraikan dia. Setelah itu nikahilah dia. Ada yang begitu, Pak? Wahai saudaraku, tetanggaku, saya punya 2 rumah di Taman Royal 2. Silahkan, kalau mau diambil, saya akan berikan kepada Anda. Masya Allah. Saya punya 2 istri, kata tetangganya. Kalau mau silahkan, diambil, saya ceraikan dulu ya, jangan main belakang. Dosa besar. Tidak ada hadisnya. Zina dengan istri tetangga itu dosanya jauh lebih besar. Ada main mata dengan istri tetangga, itu lebih besar dosanya daripada berzina dengan wanita yang lainnya. Talak dulu, selesai masa iddah, baru kemudian dinikahi. Pada saat kita membaca sirah ini, kita cuma geleng-geleng. Gimana caranya Rasulullah menanamkan sikap seperti ini? Kok begitu mudahnya mereka menyerahkan harta benda yang paling berharga? Harta berupa materi, yang kedua adalah istri. Berikan, nyari satu aja susah, nyari lagi aja lebih susah. Berikan dengan seperti itu. Ini bentuk, ya. Dan ini bukan berarti kemudian wah ini harus dicontoh nih, nikah lagi seperti itu. Bukan seperti itu. Yang kita ambil pelajaran adalah jamaah yang dimuliakan Allah. Demikian ringannya para sahabat itu. Apa sih yang sudah doktrin Nabi masukkan di dalam hati dan pikiran beliau-beliau itu, sehingga perkara yang hari ini sulit untuk kita lakukan oleh sahabat itu begitu mudah dan begitu ringan. Nah, hebatnya Ansor itu nyah-nyoh dengan Muhajirin, tapi Muhajirin tahu diri. Sahabat Abdurrahman bin Auf bukan kemudian punya 2 rumah ya? Ada lagi enggak? Sini, aneh pakai semuanya. Punya istri 2, ada lagi enggak? Aneh, enggak begitu beliau. Ada lagi enggak adikmu atau siapa? Enggak. Apa kata beliau? Dullani ala suq. Jazakallah khair. Barakallahu fika wa ahlika wa malika. Semoga Allah berkahi Anda, keluarga dan juga harta benda Anda. Tolong tunjukkan kepada saya pasar. Allahu Akbar. Tidak ada sikap kemaruk dan sikap tamak. Mentang-mentang dibantu, kemudian ngelunjak. Ini juga keliru. Tapi hebatnya Islam itu ya, mendorong pemeluknya agar menjadi orang yang suka memberi, tapi kepada orang yang suka menerima. Anda tahu diri. Tidak selamanya Anda menjadi penerima. Pada waktunya Anda harus menjadi orang yang memberi. Kemudian Abdurrahman bin Auf minta ditunjukkan sebuah pasar. Ditunjukkanlah pasar, barulah kemudian beliau dengan modal apa adanya, beliau mulai berdagang. Memang susah kalau ketemu dengan pengusaha itu. Yang dicari ya pasar, yang dicari ya kios. Jadi bagaimana caranya duit ini harus muter. Itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sampai kemudian dalam waktu yang singkat, kurang dari 6 bulan, Allah berkahi perdagangan beliau. Sampai kemudian beliau menjadi salah satu pedagang sukses di pasar Bani Qainuqa. Ditunjukinya di pasar Bani Qainuqa. Nama Bani Qainuqa itu kan tidak asing. Ada namanya penghuni Madinah itu Yahudi Bani Qainuqa. Itu pasarnya mayoritas orang-orang Yahudi. Tapi penduduk Madinah juga sering dagang di situ. Dan pada akhirnya kemudian cepat sekali perputaran harta beliau, sehingga tidak lama kemudian beliau menjadi salah satu di antara pedagang sukses di pasar Bani Qainuqa. Pasar Bengkok. Lurus terus. Saya tahunya pasar Bengkok kalau di sini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apakah sampai di sini saja? Tidak, tidak cukup.
Maka pada akhirnya beberapa penduduk Mekah yang secara skill kemampuan berdagangnya belum selevel Abdurrahman bin Auf, ya mau tidak mau diberikan keterampilan, di training, ada pelatihan-pelatihan menanam kurma, menanam biji-bijian, menanam anggur, gandum, kemudian zabib, kismis dan lain-lain. Ini salah satunya adalah agar tidak terjadi kesenjangan. Itu dulu dibenahi. Mau bagaimanapun Pak, urusan perut itu nggak bisa ditawar Pak. Makanya mohon maaf sekali, ada orang yang gara-gara urusan perut sampai kemudian menjual agamanya. Dia hantam sana, dia hantam sini, ya demi untuk mendapatkan sekepok berlian dan sekepok emas. Pada akhirnya ya tidak sebagaimana yang dia inginkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, waktu pun berlalu dan Nabi sedang berproses untuk mempersaudarakan dan mengikat persaudaraan mereka. Maka mulailah kemudian beliau dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pada saat itu perintah dari Allah adalah selain mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, di antara mereka diperbolehkan saling mewarisi. Ini saya garis bawahi dulu. Ini hukum waris di awal Islam. Sehingga siapa yang dipersaudarakan dengan siapa ketika meninggal dunia, maka mereka saling mewarisi. Sampai kemudian Allah turunkan surah Al-Anfal. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Wa ulul arham, mereka yang memiliki kekerabatan, hubungan darah, aula ba'duhum aula bi ba'din. Satu sama lain di antara mereka yang memiliki kekerabatan itu lebih berhak mendapatkan waris. Setelah ayat ini turun, maka persaudaraan mereka tetap Muhajirin dan Ansor, namun mereka sudah tidak bisa lagi saling mewarisi. Kenapa? Karena sudah mansuh hukumnya, diamandemen dengan turunnya surah Al-Anfal ayat 75 ini. Apakah sampai di sini saja? Tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah dibantu dengan wahyu. Baik itu wahyu yang datang langsung dari Allah berupa Quran, maupun apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, karena apa yang beliau ucap itu adalah wahyu. Dengan apa? Dengan motivasi-motivasi. Sehingga kemudian satu sama lain terjaga hubungan, silaturahminya terjaga hubungan baik. Yang pertama adalah di antara cara Allah untuk menjaga kaum muslimin agar terjaga persaudaraannya, diturunkanlah ayat Quran. Salah satu yang turun di Madinah itu adalah suratul Hujurat 49 ayat 10, 11, 12. Dari mulai innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama muslim itu adalah saudara, fa'aslihu baina akhwaikum. Jika terjadi sengketa di antara keduanya, maka perbaikilah. Ditutup dengan kalimat, bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum turhamun. Ternyata tidak cukup dengan motivasi kalian itu bersaudara. Ditambah injeksi lagi dengan ayat berikutnya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dikatakan beriman, maka Anda percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau Anda percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, semua yang diperintahkan Anda wajib jalankan, semua yang dilarang antum wajib menjauhi. Apa itu yang wajib dijauhi? La yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairun minhum. Jamaah, untuk mengikat, untuk menjaga kerukunan antar warga dan masyarakat, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah jangan saling mengolok-ngolok. La yaskhor qaumum min qaumin. Tidak boleh satu kelompok kaum atau individu yaskhor qaumun min qaumin, mengejek kaum yang lain.
individu yang lain, masyarakat yang lain. Asa ayyakunu khairun minhum. Lihat, boleh jadi yang diejek itu jauh lebih baik dari yang mengejek. Kita nggak pernah tahu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan orang yang kita anggap sholatnya subuh selalu terlambat, itu sebelum subuh, beliau Masya Allah bangun sholat qiyamul lailnya itu malam. Lama sekali. Karena kemudian disambung lagi dengan qobliyahnya di rumah. Oh, itu nggak pernah qobliyah itu. Qobliyah subuh dia nggak pernah itu. Boleh jadi qobliyahnya di masjid, di rumah. Di masjid nggak pernah kelihatan qobliyah subuh. Padahal kan 2 rakaat itu lebih baik dari dunia. Jadi sudah sholat di rumah. Dan karena saking lamanya sholatnya di rumah, sehingga nyampe masjid itu selalu pas iqomah. Boleh jadi seperti itu. Makanya sikap yang diajarkan oleh Islam kepada orang lain kita berbaik sangka. La yasar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Bukan hanya laki-laki, wala nisaun min nisain. Asa ayyakunna khairun minhunna. Ibu-ibu juga seperti itu, disinggung di dalam Quran. Boleh jadi majelis taklim yang sana itu jauh lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak di antara kita yang menyembunyikan ketakwaan, Bapak Ibu. Kalau ke masjid tuh nggak pernah masukin kotak infak. Lihatin tuh. Pasti dia nggak pernah. Ngapain kita ngurusin kayak begitu? Kita nggak tahu kan, diam-diam langsung datang ke Haji Rohiman ngasih duit segepok. Pak Haji ini buat renovasi. Tapi Pak Haji nggak usah bilang ke siapa-siapa. Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan dititipkan kepada DKM langsung. Tahu-tahu langsung datang semen sekian sak. Dari siapa? Hamba Allah nggak tahu. Boleh jadi itu yang setiap hari kita omongin tuh. Kalau masuk ke masjid nggak pernah tuh. Masukin kota infak nggak pernah. Asa ayyakunna khairan minhu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini ada riwayat dari Imam Ahmad. Di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan sebuah hadis dari seorang sahabat, dari Imam Asy-Sya'bi, dari seorang sahabat namanya Abu Jabirah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, nazalat hadhil ayah fina. Ayat ini turun kepada kami yaitu Bani Salamah. Bani Salamah. Mengenai apa ayat ini turun? Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, di Madinah itu ada satu orang yang memiliki lebih dari 2 nama atau 3 nama, julukan. Dan mereka tidak suka kalau dipanggil dengan julukan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian itu saling menyela baik menggunakan isyarat maupun dengan kata-kata. Wala tanabazu bil alqab. Jangan juga memanggil dengan lakop, dengan gelar-gelar yang tidak baik. Karena bi'salismul fusuku ba'dal iman. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Panggilan yang jelek. Sungguh jelek. Bi'salismul fusuk. Panggilan atau lakop atau gelaran-gelaran yang tidak baik merupakan perbuatan fasik dan ini tidak diperbolehkan oleh Allah setelah seseorang itu beriman kepadanya. Namanya Abdullah, manggilnya Bedul. Namanya Abdullah. Namanya Ahmad, manggilnya Mehmet. Namanya siapa lagi? Namanya bagus, namanya Mustafa. Manggilnya Gundul. Jadi pocokan-pocokan panggilan-panggilan yang seperti itu, Pak. Hati-hati, ini anak-anak muda sering nih, adik-adik ini. Panjul, mana sih Panjul? Ini dosa besar loh. Jangan dianggap remeh loh, adik-adik. Antum berapa kali, berapa banyak manggil temannya dengan gelaran-gelaran seperti itu, sebanyak itu malaikat mencatat sebagai dosa dan maksiat. Dan tidak akan pernah dihapus catatan ini sampai kita datang minta maaf. Namanya bagus kok, dipanggil pakai gelaran-gelaran begitu. Allah itu tahu yang merusak masyarakat itu ini. Rasulullah juga tahu yang merusak pondasi kemasyarakatan itu adalah salah satunya dari lisan, dari cara memanggil. Makanya ketika diteruskan, dia ancam bi'salismul fusuku ba'dal iman wa malam yatu faulaika humudz zalimun.
Siapapun yang tidak berhenti dan tidak bertobat, mereka tergolong orang-orang zalim. Karena ini larangan yang ada di dalam Quran, kaedahnya itu kan, kalau Bapak buka di dalam Al-Kabairnya Imam Az-Zahabi, itu ada dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi jumlahnya 70. Tapi Ibnu Abbas mengatakan dosa besar itu jumlahnya bukan 70. Itu ada di dalam mukaddimahnya. Dosa besar itu jumlahnya lebih dari 300. Bagaimana mendeteksinya? Setiap larangan yang ada di Quran maupun hadis, jika itu merupakan peringatan keras dan dilanggar maka kabair. Dan ini termasuk larangan keras. Allah mengatakan, wa malam yatub. Siapapun yang tidak berhenti dari perbuatan itu, faulaika humud dzalimun. Mereka itu menjadi orang-orang yang dolim. Dan ingat, ayat ini turun pada saat Rasulullah masuk ke kota Madinah, tidak lama, kemudian orang-orang muhajirin ngadu kepada beliau. Ya Rasul, kok di sini itu ada orang yang memiliki nama lebih dari 2, lebih dari 3. Dan mereka nggak suka dipanggil dengan gelaran-gelaran panggilan itu. Namanya Mu'ad. Dipanggilnya kampret. Namanya Mu'ad. Namanya siapa mungkin? Salim. Dipanggilnya Lem. Atau panggilan yang lain lah ya. Anda lebih tahu. Kita semuanya lebih tahu. Rusak. Inilah yang menyebabkan salah satu yang menjadi sebabnya rusak pondasi yang ada di masyarakat. Dan ternyata hal ini sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat. Gundul lah. Apa kalau dia mungkin suka ngantukan dipanggil apa begitu. Dan panggilan-panggilan yang tidak baik. Sudah selesaikan, sudah nggak perlu kita ikut-ikutan. Tapi kan dia kok gitu. Sudah biarkan. Bisa dinasihati, alhamdulillah. Tidak bisa, jangan menjadi bagian mereka. Jangan membantu syaitan untuk membuat carut-marut yang ada di masyarakat. Ini sudah bagus seperti ini. Lingkungan RW sini, lingkungan RT sini. Jangan kita membantu syaitan. Nanti syaitan malah nggak punya kerjaan. Malah resign dia. Alhamdulillah kita sudah nggak capek-capek lagi membuat kekacauan di masyarakat. Kenapa? Itu kita sudah punya delegasi-delegasinya. Alhamdulillah. Dan dilanjutkan di ayat berikut. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini cara Allah Subhanahu wa taala meletakkan pondasi dalam kemasyarakatan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ayat berikutnya ya. Wa man lam yatub faulaika humudz dzalimun. Kemudian di ayat berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan sebuah kalimat komentari istri yang lainnya. Yang dikomentari kebetulan Ibunda Saudah binti Zam'ah. Ada yang kenal Ibunda Saudah binti Zam'ah? Ini nama beliau tidak asing. Ini istri yang keberapa, Pak? Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Saya pernah mengulas biografi beliau di sini. Saudah binti Zam'ah itu adalah istri yang dinikahi oleh Nabi setelah Ibunda Khadijah wafat. Berarti kira-kira usia beliau lebih senior atau lebih muda? Lebih tua usianya. Pada saat dinikahi beliau sudah 50 tahun lebih. Dan mohon maaf, ya secara fisik sudah dalam tanda kutip sudah tidak menggairahkan, tapi dinikahi oleh Nabi untuk menguatkan Islam beliau. Nah, pernah terjadi di antara istri Nabi itu apa ya? Ada kata-kata yang keluar, yang kalimat ini kemudian sedikit merendahkan martabat beliau. Tapi langsung ditegur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kok hitam banget. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Laqad qulti qaulan." Sungguh kamu telah mengucap satu ucapan, "Lau muzizat bima il bahri lama zajathu." Kamu mengucapkan satu kalimat yang tidak baik kepada saudarimu yang lain yang notabene beliau adalah sama-sama istri Nabi. Yang apabila ucapan ini berupa air kemudian dijatuhkan ke laut, lama zajathu, maka ucapan ini bisa merubah asinnya air laut. Padahal cuma mengatakan kalimat yang singkat. Sedikit doang gitu doang, tapi kemudian Nabi tidak menginginkan hal itu.
Sampai kepada istri beliau pun Rasulullah mengingatkan. Tapi ini kemudian menjadi pelajaran karena sababul wurud hadis ini kemudian menjadi pelajaran buat kita bahwa yang seperti inilah yang kemudian bisa mengkoyak dan merobek hal-hal yang sudah terbangun di masyarakat kita dengan baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, lantas kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu persatu kemudian beliau mengajarkan kepada kaum muslimin. Salah satunya adalah sabda beliau, Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi rawahul Bukhari wa Muslim. Bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga agar persaudaraan ini tetap utuh, pondasi-pondasinya tidak terkoyak, maka dimotivasi dengan sabda-sabda beliau. Seorang muslim, dikatakan Anda seorang muslim, antum seorang muslim itu adalah apabila satu, man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Man salimal muslimuna min yadihi, yaitu Anda tidak mencela, Anda tidak pernah mengoyak kehormatan seorang muslim, baik itu dengan tangan maupun dengan lisannya. Orang muslim lain selamat dari lisan kita, dari kata-kata yang tidak baik dari lisan kita. Imam Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, dikatakan lisan itu lebih berbahaya daripada tangan karena lisan itu mampu mengoyak apa yang sudah terjadi di masa lalu. Aib yang sudah terjadi di masa lalu yang itu seharusnya tersimpan rapat, itu kemudian dibongkar. Dan apa yang akan terjadi? Dan apa yang terjadi saat itu? Dan lisan ini punya kemampuan juga mengkoyak apa yang belum terjadi. Ya tuh. Niatnya nggak bagus tuh kayak ya, Masya Allah suudon terus. Tapi kalau lisan kan tidak, tangan kan tidak Pak, saat itu juga. Ya mukul ya saat itu juga. Makanya bahaya lisan itu lebih berbahaya daripada tangan. Ngeri sekali. Wah kalau sudah ngobrol, kalau sudah ngerumpi, ya aduk-aduk kehormatan seorang muslim. Nah ini Nabi menjaga sekali. Makanya dikatakan oleh beliau, al-muslimu man salimal muslimu namin yadihi walisanihi. Seorang muslim itu adalah mereka yang mampu menjaga tangan dan juga lisannya sehingga orang-orang muslim lain itu selamat dari gangguannya. Dan mujtama masyarakat yang ada di Madinah pada saat itu terdiri dari rukun tetangga. Ada tetangga, ada tetangga, ada tetangga warga jadi satu, kemudian rukun tetangga. Ya mirip-mirip hari ini. Bedanya dulu bangunannya masih ya berupa tanah begitu saja. Dan mereka terdiri dari sekumpulan-sekumpulan bani. Maka malaikat Jibril pun turun kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi kemudian mengatakan dalam hadis Al-Bukhari, Mazala Jibrilu sini bil jiron hatta dhanantu annahu sayuwarith. Jibril itu kalau datang, malaikat Jibril itu kalau datang menyampaikan wahyu, itu selalu berwasiat kepada Nabi, hati-hati, iya kawal jiron Muhammad, Nabi hati-hati. Jangan menyakiti tetangga. Jangan menyakiti yang ada di sekitar kamu tinggal. Saking seringnya kalau datang nyampein wahyu atau datang sekedar bertemu ngecek hafalan beliau kemudian diingatkan soal tetangga, hatta donantu annahu sayuwarith. Kira kok seolah-olah tetangga ini kayaknya akan bakal mewarisi dari tetangganya. Saking seringnya malaikat Jibril itu memberikan pejangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sering banget begitu, Bapak Ibu sekalian. Dan wasiat beliau kepada tetangga sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapapun yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan tetangga itu bagian dari masyarakat. Dan inilah cara Nabi untuk memotivasi agar mereka benar-benar memuliakan tetangganya dan agar mereka tidak menyakiti tetangganya. Kalau sudah seperti itu, mulailah terbangun kesadaran di tengah kaum muslimin yang ada di Madinah. Karena memang seseorang itu bisa melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena motivasi.
ataupun karena larangan. Nabi memotivasi, ya, kalian harus berbuat baik dengan tetangga. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sampai berpesan, "Ya Abu Dzarrin, idza tabakhta miraqatan fa'akthiril ma." Abu Dzar, jangan lupa ya, kalau kamu masak sesuatu, entah itu gulai, entah itu tengkleng, entah itu kolak, sop, kuahnya dibanyakin. Kemudian kasih ke tetanggamu. Tapi jangan kuahnya doang, Pak. Harus ada isinya juga. Ini kan sebetulnya kiasan saja. Maksudnya, ya kalau bikin misalkan kolak pisang, yang biasanya bikin berapa biji pisang gitu atau satu sisir, ya bikinlah 2 sisir, kemudian kuahnya banyakin, nanti tetangganya kasih. Tetangga yang mana? Yang paling dekat pintu rumahnya, akrobuhuma baban. Bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan, atau mungkin depannya. Syukur-syukur satu RT dikasih semua. Kan begitu, lagi ada rezeki. Nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dan yang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah, ini menumbuhkan rasa cinta. Karena kan biasanya, mohon maaf sekali, ada beberapa tipikal masyarakat yang tinggal baik di komplek maupun di kampung itu yang jarang keluar. Jarang keluar, jarang ikut ya kumpul-kumpul begitu. Kadang kita kemudian punya, itu kenapa ya? Jangan-jangan saya ada salah sama dia. Atau dianya juga merasa nggak enak. Tapi ketika tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka. Oh ibu, ya ini saya lagi bikin kolak bu, nyobain ya. Itu mereka yang jarang keluar itu plong, rasanya tuh enak. Berarti selama ini saya nggak didiamkan, cuman sayanya yang jarang keluar. Dan itu Masya Allah jamaah, itu menggugurkan segala macam perasaan ghil yang ada di dalam hati. Perasaan bagaimana dan nggak enak. Rasa yang carut marut di hati. Karena kadang orang nggak mau keluar itu, aduh, udah jarang ikut acara yang ada di RT, dan jarang keluar, jadi makin nggak enak. Tapi kalau kita ketuk pintunya, kemudian kita kasih kolak misalkan, berarti selama ini saya diperhatikan sama beliau, yang selama ini saya menganggap beliau jarang komunikasi dengan saya. Dengan seperti itu meluluhkan hatinya. Ya, dengan kolak. Apalagi yang lain misalkan, ada yang bisa ngasih yang lebih. Atau mungkin lagi panen di kampungnya, buah rambutan atau buah mangga, beli satu, atau berikan 1 kilo misalkan punya lebih. Nah, hal-hal yang semacam ini sebetulnya ringan begitu, tapi benar-benar membekas di hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukan hanya itu saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengaitkan hal ini dengan keimanan. Walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku itu berada di dalam genggamannya. La yu'minu 'abdan hatta yuhibba lijarihi au qala li akhi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang itu tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai tetangganya, dalam tanda kutip, bukan cinta suka-sukaan, tidak. Maksudnya adalah dia care, dia peduli. Kalau dia sakit, yang paling dulu maju. Kalau dia butuh sesuatu, yang paling dulu. Kemudian dia menjaga untuk tidak menyakiti dengan lisan dan tidak menyakiti dengan tangan. Nabi mengatakan tidak sempurna keimanan kalian hingga kalian mencintai tetangganya. Maksudnya bukan cinta love-lovean, bukan. Adalah cinta kita menjaga sekali ada bertetangga, mayuhibbu linafsihi, lebih mencintai daripada dirinya sendiri. Insya Allah indah sekali. Sampai Imam Hasan Al-Basri itu memberikan penjelasan, sesungguhnya kalian itu belum berbuat ihsan, belum berbuat baik. Kita tahu Imam Hasan Al-Basri, Pak ya. Nama beliau sering saya sebut. Ini adalah seorang ulama tabi'in yang juga ahlul hadis. Dia mengatakan kalian itu belum dikatakan berbuat ihsan, berbuat baik dengan tetangga, hanya sekedar menjaga untuk tidak menyakitinya saja. Itu belum cukup kata beliau. Sesungguhnya Anda akan dikatakan berbuat baik dengan tetangga jika Anda mampu bersabar atas kejahatan yang mereka lakukan. Allahu Akbar.
Kepada kitanya diperintahkan untuk berbuat baik. Kepada tetangga, balance sekali. Tapi ketika tetangga itu menyakiti kita, kita diperintahkan untuk bersabar. Jadi semua orang diperintahkan untuk berbuat baik dengan tetangganya, tapi di satu sisi Anda menjadi orang yang the best ketika ada tetangga Anda yang menyakiti Anda, antum, dan kemudian antum bersabar. Kepada kitanya diperintahkan untuk bersabar, maaf, tidak membuka aibnya, tapi kepada mereka yang berbuat dolim kepada tetangganya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan, tidak sempurna keimanan. Siapa ya Rasul? Para sahabat kan kaget. Enggak, biasanya Nabi menyebut sampai 3 kali. Alladzi la yu'minu anhu bawa'iqahu. Yaitu para tetangga yang mereka tidak merasa aman dari gangguannya. Dengan lisan, dengan ucapan. Kepada orang-orang yang ingin berbuat baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yamna'u ahadukum. Jangan salah satu dari kalian itu melarang tetangganya meletakkan atau menyandarkan kayu yang ada di temboknya. Tapi kepada tetangga itu mengatakan, hormatilah, minta izinlah. Masuk dalam hal ini adalah mohon maaf sekali Pak ya, parkir kendaraan di depan rumah tetangga. Silahkan tapi dengan izin. Belum lama di medsos itu rame begitu. Tonjok-tonjokan gara-gara masalah parkiran. Ini saya tidak di-endorse Pak RT, Pak RW, tidak. Tapi saya sampaikan, ya begini cara Nabi mentarbiah umatnya. Dan Masya Allah kalau semua tetangga itu, semua saudara-saudara kita datang ke masjid, ngaji semuanya, ini sebetulnya mengurangi tugas Pak RT dan Pak RW. Betul, nggak perlu Pak RT woro-woro, semuanya sudah paham. Nggak perlu juga Pak RW woro-woro, ayo jangan parkir mobil di depan rumahnya orang, nggak perlu. Semuanya sudah paham, karena itu hak tetangga. Mohon dijaga. Karena pahala besar menanti mereka yang mampu menjaga hubungan baik dengan tetangga. Dan ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berat bagi mereka yang suka mengganggu tetangganya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ternyata Imam Bukhari juga meriwayatkan, tapi bukan di sahihnya, di dalam Adabul Mufrad. Ja'a rajulun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian beliau, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, inna fulana tusallil maktubah. Ya Rasul, saya punya tetangga. Tetangga saya ini perempuan. Tusallil maktubah. Salat wajibnya itu rajin. Salat sunnahnya juga rajin. Wa tatasaddaq. Dia juga rajin bersodakoh. Dia juga rajin puasa. Wa tusalli bilaili, dia suka rajin sholat malam tahajud. Jadi semua kebaikannya disebut oleh Nabi. Tapi cuma ada satu kekurangannya. Walakin tu'dhi jaroha. Kok lesannya itu tajam ya Rasul? Tangannya tajam. Perbuatannya itu suka nyakitin tetangga-tetangganya. Satu RT dibikin pusing sama dia. Sampai Pak RT angkat tangan. Angkat bendera putih. Pak RW dia dulu tangan deh Pak RW. Susah ini. Yang dilakukan dan diucapkan oleh Nabi justru sebaliknya. Allah kaget ya. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan untuk orang ini. Ia min ahlin nar. Orang ini termasuk penghuni neraka. Nanti kalau saya sebut lagi satu hadis lagi lebih ngeri lagi. Hadisnya juga sahih. Dari riwayat Imam Muslim. Ini saya selesaikan dulu hadis yang riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian dia bercerita, inna fulana, ada orang lagi ya Rasul, tusallil maktubah, dia cuma sholat wajib. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sholat sunnah jarang, duha jarang. Qobliyah, ba'diyah juga jarang. Kemudian watata sodak bi aswar. Sodakoh dia cuma potongan-potongan keju dikit. Ya paling ngasih gorengan doang. Kalau buka puasa itu ngasihnya ya nggak banyak begitu. Ngasih aqua gelas. Sodakohnya sedikit. Sholat malam kadang iya kadang enggak. Sholat sunnahnya sedikit. Kadang iya kadang enggak.
malah lebih banyak enggaknya. Walakin la tu'ti jaroha. Tapi dia nggak pernah nyakiti tetangganya. Apa beliau mengatakan? Hadza khairun. Dia min ahli jannah. Ini adalah kebaikan, orang ini termasuk penghuni surga. Ternyata yang diletakkan pondasinya oleh Nabi itu bukan cuma hablum minallah terus. Karena bukti dari hablum minallah itu ya hablum minannasnya bagus. Dua-duanya dibangun oleh Islam. Makanya seorang muslim itu Bapak, mohon maaf sekali. Jangan sampai ada anggapan, rajin ke masjid. Papa pakai kopiah, tapi mulutnya, semua tetangga disakiti. Jangan merusak citra masjid. Kau tidak bisa berkata yang baik, diam. Dan jauhkan telinga kita dari aib tetangga. Kalau kita mendengar pertengkaran mereka, maaf, namanya rumah tangga itu kadang ada piring terbang. Kadang ada gelas terbang. Itu hal yang wajar. Selama tidak sampai, mohon maaf, melukai dengan tangan. Ya kalau banting-banting piring doang mah, tinggal beli. Tapi tetangganya dengar. Jadi gosip. Tahu nggak? No. Ada piring terbang. Serius lo? Nih gua rekam nih. Viral. Satu RT tahu semua. Lalu jadinya mau keluar. Coba sebutkan Pak. Rumah tangga mana yang nggak pernah ribut? Rumah tangga mana yang tidak pernah terjadi cekcok? Tolong disebutkan. Kalau ada yang angkat tangan, rumah tangga saya Ustadz. Hebat. Rumah tangganya Nabi, Pak. Rasulullah manusia terpilih, itu pernah cekcok sama istrinya. Gara-gara apa? Gara-gara Maria Qibtiyah. Saya pernah cerita dulu, sudah lama banget. Mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu. Gara-gara madu. Sampai turun ayat surah At-Tahrim itu kan. Rasulullah mengatakan, mulai hari ini aku haramkan madu. Tegur. Ya ada riwayat lain bukan madu, tapi salah satu riwayat yang kami baca adalah madu. Tidak ada rumah tangga yang sepi dari gesekan. Itu hal yang wajar selama tidak kalimat talak yang disebut. Mau beli rumah, yang ini nggak jadi, yang itu nggak jadi, akhirnya kemudian beda pendapat, wajar. Kita punya karakter masing-masing yang berbeda kok. Yang hebat itu adalah ketika istri kemudian mendengarkan apa kata suami yang sudah diputuskan suami, tapi suami menghormati pilihan istri. Islam itu selalu mendorong seperti itu. Kepada kita diperintahkan untuk menghormati yang lain, orang lain juga diperintahkan untuk menghormati kita. Ketemu jalan keluar. Lama nggak kepalanya masing-masing panas. Kalau semuanya masing-masing kepalanya panas, ini repot. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ya, sampai orang tadi, sahabiah tadi, dikatakan oleh Nabi, ya, apa? Tangganya. Ini kalau kita dengar ada masalah, dan mohon maaf mungkin yang sebagai senior, entah itu Pak RT atau RW, ketika mendapatkan keluhan warga mengenai aib rumah tangganya karena mungkin dilihat, dipandang orang yang berwibawa, bijak, skip. Jangan pernah keluar hatta kepada istri kita. Kadang beberapa hal saya nggak cerita ke istri saya. Memang kalau setiap saya ngerukyah, saya tahu aib orang begini, saya cerita ke istri saya, enggak. Istri saya juga baru tahu kalau saya ngerukyah. Setelah sekian tahun kita nikah. Nah, kita nggak pernah, hal-hal yang tidak perlu diceritakan kepada istri, tidak usah diceritakan. Tapi yang perlu diceritakan, perlu diceritakan. Apalagi terkait dengan aib orang lain yang pada saat itu mungkin sedang mencari jalan keluar dan solusi lewat kita, Bapak Ibu sekalian. Ini Rasulullah caranya seperti ini, kemudian terbangunlah masyarakat yang madani. Di dalam riwayat yang lain, hadis Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, ini lebih tegas lagi Rasulullah SAW mengucapkan ancaman. La yadkhulul jannah man la ya'manu anhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tidak merasa aman tetangganya dari gangguannya. Gimana sahabat nggak merinding dengar kayak begini? Satu sisi mereka dimotivasi agar mereka berbuat baik kepada tetangganya. Allah sediakan pahala yang besar. Di sisi yang lain,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, hati-hati loh ya. Gak mungkin ini bukan hal yang penting kalau malaikat Jibril setiap turun bertemu dengan Nabi gak mengingatkan soal tetangga. Sampai Rasulullah mengatakan mazala Jibrilu yusini bil jirani hatta adunnu annahu sayuwaris. Malaikat Jibril itu kalau turun, kalau sampai ketemu, jangan lupa, iya kawal jiron, hati-hati. Hati-hati muamalahmu dengan tetanggamu, diingatkan berkali-kali. Dan kepada kita didorong agar berbuat baik dengan tangga. Jamaah yang dimuliakan Allah, beginilah cara Nabi kemudian menterbiah, mendidik generasi awal umat ini. Makanya kalau kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhuma sampai menyodorkan seperti itu ya. Ya, dua istri, saya punya harta segini banyak, ambil sesuka. Terus karena Rasulullah itu adalah orang yang paling mulia akhlaknya, beliau memberikan contoh dan beliau adalah orang yang berwibawanya itu terlihat sekali. Siapapun yang mampu menjaga ini, maka insya Allah dia akan mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram di rumahnya. Sampai Rasulullah mengatakan khairul ashabi indallah. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah, sebaik-baik sahabat adalah orang yang di sisi Allah dia tidak pernah berbuat dolim kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallah. Dan sebaik-baik tetangga yang terbaik di sisi Allah, mereka yang tidak pernah menyakiti tetangganya. Dan mereka yang mendapatkan hinaan atau cacian atau kedoliman dari tetangganya kemudian bersabar, ini jauh lebih hebat daripada mereka yang mampu menahan lisan. Karena setiap kita mampu menahan lisan. Tapi mampukah kita menahan diri dari dan bersabar dari keburukan tetangga kita? Belum tentu. Yang ada kemudian pindah. Makanya dua hal ini kemudian dipadukan oleh Nabi. Sehingga kita tahu sendiri dan kita bisa baca sirah nabawiyah. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membangun masyarakat yang madani. Tidak ada lagi orang yang kemudian saling menjatuhkan, saling membuka aib, saling mencela dan yang lainnya, karena masing-masing tahu dan masing-masing paham bahwa hal-hal tersebut benar-benar diberikan perhatian oleh Islam. Nabi tidak tinggal sendiri seorang muslim, tidak. Di situ ada Yahudi, Pak. Di situ juga ada musyrikin Madinah yang belum masuk Islam. Dan ternyata keanekaragaman ini mampu ditopang oleh beliau. Beliau tidak berbicara secara khusus mengenai masalah agama kecuali hanya dakwah secara umum saja. Tapi lihat, kalau sosial kemasyarakatan semuanya butuh. Bukan soal agama saja. Soal sosial kemasyarakatan, hidup tentram, hidup damai berdampingan, tidak ada tonjok-menonjok, tidak ada saling menjatuhkan, baik muslim maupun non-muslim, kita membutuhkan itu semua. Dan itu bisa tercapai jika kita mampu menjaga hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar kita. Dan ini sejatinya mengurangi tugas RW dan tugas RT. Dengan adanya masjid, dengan adanya majelis taklim. Seperti ini. Kalau semuanya hadir, kalau semuanya tahu dan semuanya paham, insya Allah mereka akan rem. Mereka akan mengatakan yang baik dan mereka akan benar-benar berhati-hati dalam berucap dan dalam bertindak. Dan tentunya kita menginginkan hal ini terwujud dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita. Dan itu dimulai dari individu-individu yang hari ini hadir berada di bawah naungan malaikat di majelis ilmu. Ya, bapak-bapak sekalian, inilah yang akan menjadi pioner yang ada di tempat tinggalnya masing-masing. Dan ini nasihat untuk diri saya, karena saya juga tinggal di sebuah lingkungan yang di situ majemuk, banyak sekali orang-orang dengan berbagai macam corak dan berbagai macam karakter. Bagaimana kita mampu berbuat baik dengan mereka, menjaga diri agar kita tidak menyakiti mereka, dan bersabar atas kedoliman yang mereka lakukan, baik kedoliman itu sengaja maupun tidak sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita tetap istiqomah dan mampu menjalankan perintah tersebut.